Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Gakuen Babysitter. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Hari itu mereka pergi ke laut. Terlihat Takuma, Kirin sama Kotaro ketakutan. Beda dengan 3 orang lainnya. Terus datang Usaida yang bawa makanan. Dia ke situ berniat cuma pengen santai-santai doang. Terus karena ini pertama kalinya dia ke situ dan masih takut juga sama yang namanya laut. Tak lama para orang tua mereka pun pada datang ke sana. Dan juga akan membantu Shiryu ngasuh. Terus mereka ngajak si Inomata juga. Tapi mereka dibuat kaget ketika melihat Inomata pakai baju renang sekolah. Lantas para ibu-ibu merasa kalau Inomata harus tampil cantik dan akan membelikannya baju renang. Alhasil mau gak mau dia ikut. Terus mereka makan jagung terlebih dahulu. Setelahnya Shiryu mau mencoba ngajak Kotaro ke lautnya biar dia bisa berani. Baru mau meyakinkannya ombak keburu menghantamnya. Lantas si Kotaro tambah takut melihat Ryu tenggelam begitu. Terus mereka main pasir aja biar aman. Ketika lagi enak-enakan bikin gunung, ke bawah ombak. Taka auto nangis. Lalu datang emaknya yang membawa minum buat mereka. Kotaro dibuat kaget sama Hayato yang membuat minumannya jatuh. Jadinya Ryu harus memberinya kembali. Tak lama si Inomata udah menggunakan baju renang sekarang. Nampak para laki-laki kagak bisa caranya memuji wanita. Tapi Inomata nampak senang di sana. Setelahnya Shiryu mau main pasir lagi tapi ombaknya kini makin mendekat. Alhasil Shiryu menggantinya dengan mencari kerang walaupun panas juga. Ketika bocil-bocil udah pada tidur, Ryu memutuskan buat berenang dulu sama Hayato. Hayato nganggep kalau Ryu kagak bisa berenang karena dari tadi dia sama anak-anak mulu. Dia kagak bisa ninggalin si Kotaro yang takut sama laut. Sebenarnya dia pernah ke laut juga, cuma waktu itu dia kagak takut. Mungkin di situ Ryu yang salah, tapi Hayato memberitahu kalau dulu itu Kotaro belum mengerti tentang laut, jadi berani. Di sisi lain Kotaro terbangun dan langsung mencari kakaknya. Ibunya Midori memberitahunya kalau lagi berenang. Dia langsung ke sana, tapi dia masih ketakutan. Ketika melihat Shiryu menyelam, dia memberanikan diri ke laut, dan hasilnya dia terbawa ombak dan menangis. Lantas Ryu yang mendengar Kotaro menangis langsung menghampirinya. Si ibu memberitahu kenapa dia bisa menangis kayak gitu. Terus Shiryu memberikan sebuah kerang demi mengenang sewaktu mereka bersama keluarga main ke situ. Lain kali dia bakalan ngajak Kotaro ke laut lagi. Setelah itu hari masih libur musim panas, tapi Shiryu masih bertugas di penitipan. Di sana terdapat 2 orang doang yang gak tahu kenapa si Taka nangis terus, ngomongnya pun kagak jelas. Ternyata dia mencoret-coret bola kesayangan kakaknya. Cuma dia kagak mau ngaku kesalahannya karena dia kagak diajak main baseball mulu sama kakaknya. Sebenarnya bukan karena si Taka itu dipukul, tapi ada yang lain. Sebelumnya ketika di rumahnya si Taka dicuekin sama Hayato sampai sekarang masih begitu. Ditambah lagi ibunya bakalan ada pelajaran tambahan, alhasil mereka harus pergi. Kebetulan kepala sekolah mau menjaga mereka berdua. Macam biasa, Kotaro sering dipekerjakan sama nenek tersebut. Sementara itu Ryu ke tempat latihannya si Hayato. Nampak kata temennya dari pagi Hayato udah menyeramkan. Sudah terlihat aura negatifnya. Terus Hayato diajak ngobrol sama si Ryu dan mencoba ngobrol tentang si Taka. Di situ dia kagak mau memaafkannya. Tapi si Ryu juga pernah merasakan hal demikian. Apalagi dia sampai kehilangan beberapa barang berharganya. Tapi bukan itu maksud Hayato, dia kagak peduli sama bolanya. Cuma dia merasa adiknya udah bandel parah, jadi dia gitu indah adiknya. Sementara itu kepala sekolah mencoba ngobrol kenapa si Taka menangis terus. Dia mengatakan kalau dia kagak salah sama kakaknya. Hayato sendiri yang kagak pernah main baseball sama dia. Alhasil si kepala sekolah memberikan contohnya. Ketika barang berharganya mau dihancurkan, si Taka menangis. Nah begitulah apa yang dirasakan sama Hayato. Lantas dia jadi mengingat kalau dialah yang salah. Sepulangnya dari sana si Hayato masih aja cuek. Tapi kali ini Taka mengejarnya dan dari situ dia mengungkapkan kalau dia selama ini yang salah. Berkat itu si Hayato mengajak mereka bermain baseball.
Singkat cerita, hari itu ada festival budaya. Klub penitipan anak disuruh ikutan juga, jadinya bikin stand minuman aja. Terlihat di dalam sana sangat kacau sekali, bocil-bocil belum terbiasa membawa minumannya. Ditambah lagi bakalan datang bapak-bapak mereka. Si Ryu dapat kostum jagung di sana. Terus di situ dia kaget dan digelindingin pula sama si Taka. Terus datang juga si Hayato yang mau bantu. Tak lama datang emaknya Kirin yang nitip anaknya. Karena dia ada tugas dulu di klub drama. Dia punya permintaan yang berat kepada mereka bertiga. Di sisi lain para bapak-bapak udah pada sampai di sana, nampak lagi cari bantuan juga. Tak berselang lama bapaknya Kirin datang membawa bunga. Dia langsung kagum melihat anaknya menggunakan kostum wortel. Di situ istrinya datang dan nyuruh kenalan dulu sama baby sisternya. Ternyata mereka disuruh jadi perempuan, nampak emang orang itu suka banget sama cewek. Baru mau kenalan, Usaida udah ketahuan kalau dia laki-laki. Terus dia melihat anak-anak yang lain pun kebanyakan laki-laki, cuma Midori doang. Pas ditanyakan perasaannya ke si Kirin, laki-laki semuanya nampak suka. Kecuali si Taka yang membencinya. Lantas bapaknya itu serba salah. Jadinya dia memutuskan buat pulang, tapi sama Ryu dihalangi. Dia mempercayai si bapak itu untuk tidak khawatir ketika anaknya diurus sama mereka. Lantas si bapak belum tahu kalau si Ryu itu laki-laki. Ryu bingung mau gimana dan kagak sengaja Midori menarik wignya. Jadi dia meneruskan mau pulang. Di situ giliran Hayato. Lagi-lagi si bapak belum mengetahui kalau itu laki-laki. Hayato langsung aja jujur kalau dia cowok. Kirin mau membuatkan minuman buat bapaknya itu. Tak lama muncul bapaknya Midori yang diantar sama Inui. Dan yang lainnya pun pada muncul. Di situ Inui baru tahu kalau bapak tersebut adalah bapaknya Midori. Dan Usaida iseng makein wig sama si Ryu. Jadi si Inui malu lalu keluar. Dia sakit hati banget tapi dia melihat si Ryu jadi tertarik. Setelah itu mereka mencoba memberikan minuman kepada orang tuanya masing-masing. Nampak bapaknya Kirin udah mikir terlalu kepanjangan. Sampai bapak-bapak yang lainnya merasa sedih dengernya. Terus pas Kotaro, Ryu pun merasakan kalau dia mulai tambah dewasa. Tak lama ada Seikawa. Dia memberitahu kalau kepala sekolah kagak bisa hadir. Karena ada tamu, jadi sebagai kenang-kenangan mereka memutuskan buat foto bersama aja. Setelah itu macam biasa, Taka jadi bulan-bulanan kakaknya kena jitakannya. Kali ini berlaku buat semuanya. Tak lama emaknya datang memarahi Hayato. Dia memberitahu kalau dia lagi menghangati telur-telur di eskubator. Jadi dia ngajakin untuk melihat ketika menetasnya bareng-bareng. Lantas anak-anak udah pada semangat termasuk Ryu sendiri. Cuma netasnya besok ternyata. Ada yang bilang orang yang pertama melihat bakalan diikutin terus. Macam mamanya, karena penasaran mereka melihat dulu. Dan emang benar belum menetas. Tapi bocil-bocil belum mengerti juga, udah dibilangin juga. Alhasil dimarahin sama Hayato, barulah mereka mau mendengarkan. Cuma si Kotaro di sana yang nampak sabar menunggu. Malamnya dia menceritakan kepada Seikawa. Niatnya malam itu pengen buat omelet. Tapi karena dari telur jadi kagak tega. Besoknya pagi-pagi si Kotaro mengajak Ryu ngajak ke ruangan IPA. Karena dia penasaran banget. Kebetulan emaknya si Taka udah ada di sana. Dia bermalam di situ. Alhasil mereka melihat yang nampak udah pada netas semua. Tinggal nunggu keluar. Nampak lama banget sampai ketiduran. Tapi Kotaro antusias banget sampai dia melihat keluarnya ayam-ayam itu. Tapi nampak ayamnya masih capek, jadi harus menunggu waktu buat bugar dulu. Lalu Ryu mengajak untuk memberitahu teman-teman yang lainnya. Ketika udah pada bugar, ayam-ayamnya jadi mengikuti si Kotaro. Yang membuat si Taka iri pengen diikuti juga, jadinya ayam-ayamnya pada kabur. Dan berusaha buat menangkapnya, ada kucing yang mau mengambilnya. Tapi Kotaro menghalanginya. Untungnya si Hayato mengambil kucing tersebut. Selamatlah anak ayamnya. Singkat cerita di mana si Usaida kagak bisa masuk dikarenakan demam. Dia udah mandi langsung telanjang jadinya begitu. Ryu bingung bakalan siapa yang jagain. Tak lama datang si Saikawa. Dialah yang akan menggantikannya dan menyuruh Ryu untuk fokus belajar aja. Situ Saikawa udah tahu biar anak-anak senang sama dia. Kotaro juga udah siap membantu. Alhasil Ryu mempercayakan semuanya kepada Saikawa. Tak lama datang bocil-bocil yang lain. Yang nampak mereka langsung menyukai Saikawa. Tapi pas Ryu-nya keluar malah jadi canggung.
Kotaro terus menyemangatinya. Alhasil Saikawa meminta bantuan kepada yang lainnya untuk membimbingnya. Di sisi lain si Usaida merasa kalau dirinya mungkin kagak dikangenin sama bocil-bocil yang ada di sana. Tak lama kemudian si Saikawa nelpon kalau si Midori dalam bahaya. Lantas Usaida kaget tapi tiba-tiba aja teleponnya terputus dan tidak bisa dihubungi lagi. Yang ternyata si Midori itu pipis dan harus ganti popoknya. Di situ para bocil siap membantu, terutama Kirin sama Taka. Tapi karena buru-buru mereka berdua jatuh dan popoknya pada basah semua. Teleponnya pun kesenggol ke air jadi mati. Alhasil pada nangis semuanya, cuma Kotaro yang kuat. Kotaro terus menyemangati si Saikawa. Sampai akhirnya dia pakai caranya sendiri. Di sisi lain ketika Ryu lagi pelajaran olahraga, dia kaget ada Usaida tergeletak di sana. Dia katanya mau ke penitipan karena Midori lagi dalam bahaya. Jadinya dia dibawa ke sana. Untungnya juga ada Hayato di sana. Pas nyampe di penitipan, semuanya nampak baik-baik saja. Di situ Saikawa memberitahu semuanya yang terjadi. Dia cuma nanyain popok cadangan doang. Coba aja kalau HP-nya kagak jatuh, jadi gak bakalan begini. Usaida dibuat haru ketika bocil-bocil itu merasa mandiri kalau tidak ada Usaida. Mereka juga ikut membantu si Midori ganti popok dan menyuruh Usaida istirahat aja. Cuma Midori yang kelihatan gelisah, lalu udah bisa memanggil nama Usaida. Esoknya emaknya merasa iri. Bukan mama atau papa yang bisa dikeluarin, malah nama Usaida. Setelah itu ketika si Yuki lagi mau ngambil bola, dia takut nanti disangka lagi ngintip si Ryu. Dia merasa kagak enak sama si Inomata, yang ujungnya dia ngintip juga. Tapi ketahuan sama si Takuma yang lagi main petak umpet. Cuma pas dilihat sama si Ryu, dia udah kabur dan kagak sengaja ketemu dengan Inomata. Yuki berusaha meyakinkan kalau dia tadi itu lagi ngambil bola doang. Namun bola yang dipegangnya kagak ada. Jadi Inomata menyimpulkan kalau si Yuki pengen bermain sama bocil-bocil. Inomata sebenarnya pengen juga. Karena mungkin Yuki takut buat sendiri ke sana, jadi Inomata akan mengantarnya. Ini udah terjadi salah paham. Tapi Yuki mencoba untuk ikut. Pas di dalam sana nampak pada suka sama si Yuki, terutama di bagian opainya. Jadinya dilakukan jaga jarak di sana. Karena situasinya makin lama makin kacau, jadi si Usaida ngajak jalan-jalan. Di luar sana mereka membagi-bagi. Mau nuntun siapa-siapanya. Nah, si Yuki dapat si Kotaro yang kalem. Di perjalanan dia udah mikir yang aneh-aneh tentang bocil. Namun semua itu cuma perasaannya aja. Terus Yuki melihat Kotaro macam nangis yang ternyata ingusnya keluar. Dia kaget. Ditambah lagi si Kirin yang iseng memberikan ulat kepadanya. Alhasil dia langsung pingsan di sana. Dia udah berasa kagak cocok dekat dengan anak kecil. Lalu dia terbangun. Yuki merasa malu di sana. Apalagi nanti ketika dia udah punya anak, entah gimana yang bakalan terjadi nanti. Di situ Ryu memberitahu kalau emang sebenarnya si Ryu juga jijik terhadap ingus. Apalagi dikasih ulat kayak tadi. Mungkin karena Ryu udah terbiasa dekat dengan bocah-bocah, jadi perasaannya kini udah tahu mereka seperti apa. Jadi yang tadinya jijik karena udah biasa, jadi enggak. Tak lama bocah-bocah itu mau minta maaf kepada Yuki dan memberikan bunga kepadanya. Mereka berharap bisa bermain lagi sama Yuki. Di situ kagak ada si Inomata, katanya dia udah pulang duluan. Alhasil si Yuki pun mengejarnya dan langsung berterima kasih sekalian minta maaf. Singkat cerita, si Ryu dapat tawaran untuk nonton bareng di bioskop. Ryu merasa tidak bisa ikut karena harus menjaga adiknya. Tapi Saikawa menyuruhnya untuk ikut. Karena Ryu sesekali harus bersosialisasi juga sama orang lain. Akhirnya dia ikut dan meninggalkan si Kotaro di rumah kepala sekolah. Itu pertama kalinya Ryu main tanpa adiknya, lalu dia berangkat. Nampak walaupun si Saikawa orangnya susah dimengerti, tapi Ryu yakin pasti bisa menjaga adiknya itu. Sementara itu Saikawa cari cara supaya mood si Kotaro balik. Dia mencoba ngajak ngemil, tapi dia kagak mau. Alhasil dia memilih untuk bermain, tapi permainannya tersebut udah macam ke kucing. Tapi Kotaro senang di situ. Si Ryu akhirnya sampai di tempat tujuan. Tinggal si Hayato aja. Tak lama dianya datang dan ada gigitan di pipinya.
yang ternyata itu bekas gigitan adiknya yang maksa buat ikut. Beda dengan Kotaro yang baik banget. Terus mereka lanjut aja nonton. Di situ Ryu masih memikirkan si Kotaro yang ada di rumah. Di sisi lain Kotaro kali ini menggunakan bola dan di gambar bolanya muka si Ryu. Nampak Kotaro sangat senang dan juga imut di sana. Lalu dia menuju ke sebuah perpustakaan. Yang mana itu bekas almarhum anaknya kepala sekolah. Walaupun jarang dipakai, tempat itu suka dibersihkan sama kepala sekolah. Di situ Kotaro pengen dibacain buku, alhasil dibacainlah sama Seikawa. Ibu kepala sekolah yang baru datang merasa keinget anaknya yang lagi baca di tempat tersebut. Sore harinya si Ryu selesai nonton dan cepat-cepat buat pulang. Terlihat si Kotaro udah nungguin di depan pintu. Ketika kakaknya datang, dia langsung memeluknya. Nampak dia baik-baik saja. Lalu Seikawa diberi cantelan zombie. Dia pun merasa senang. Ini udah macam rumah Ryu sendiri. Terus si Ryu curiga sama permainan apa yang mereka berdua mainin. Singkat cerita, bulan Desember pun tiba. Bau-bau Natal udah kecium, terutama hiasan di jalan macam Santa udah bertebaran di mana-mana, yang membuat si Kotaro sangat senang melihatnya sampai dia harus terlambat ke penitipan. Padahal dia suka yang pertama. Kotaro masih belum berhenti memperhatikan Santa yang ada di brosur. Sampai akhirnya si Taka datang, yang tiba-tiba aja ngomong kalau dia pernah lihat Santa di toko. Tapi di situ Usaida menjahilinya kalau anak yang tidak suka brokoli bakalan kagak ketemu Santa. Lantas si Taka sedih di situ. Hayato sebagai kakaknya membelanya kalau nanti dia bakalan dapat hadiah dari keluarganya langsung tanpa Santa. Makin hari makin dekat dengan hari Natal. Pas tanggal 22-nya ketika mau olahraga, Ryu kepikiran buat jadi Santa. Dia mencoba dengan perutnya harus buncit. Alhasil teman-temannya merasa aneh, jadinya dia jujur kalau bakalan jadi Santa. Temannya pada lupa kalau Ryu kagak punya orang tua. Jadi kagak ada yang jadi Santa. Dia kepikiran buat sekarang jadi Santa, cuma kostumnya mahal. Temennya menyarankan buat cari di toko online, cuma HP dia lagi error katanya. Terus si Hayato yang denger itu tiba-tiba mau bolos dan pergi ke ruangan kepala sekolah. Terus ke hari selanjutnya di mana Natal tiba. Ryu dan Kotaro dapat sajian makanan banyak banget, bukan buat 2 orang. Kepala sekolah pun kagak ada di situ, katanya lagi ada yang penting. Si Saikawa pun sama, dia ada pekerjaan yang harus dikerjakan dan tidak bisa makan bareng sama mereka. Walaupun udah dipaksa juga, dia tetap mau kerja, lalu dia pergi. Lantas si Kotaro jadi kesepian, kini tinggal mereka berdua. Ryu cari cara supaya si Kotaro kagak kesepian lagi. Alhasil dia mau menyamar jadi Santa terlebih dahulu, tapi susah. Karena orangnya cuma berdua, jadi sulit buat ganti baju. Jadinya dia izin dulu mau ke toilet, tapi si Kotaronya mengikutinya. Sampai ke dalam kamar mandi. Dia bingung cara ayahnya dulu gimana ganti kostum. Tak lama bel berbunyi. Kotaro udah senang kalau itu pasti Santa. Pas dibuka ternyata teman-teman dia yang datang untuk merayakannya bersama. Kotaro senang banget di situ. Terus Ryu dikasih hadiah sama kepala sekolah yaitu HP. Kemungkinan itu ulahnya si Hayato. Ryu berhasil dan juga di situ dia merasa agak kecewa ketika buka pintu. Itu bukan keluarganya, tapi dia merasa senang ketika yang lainnya mau merayakan Natal bersama. Lalu mereka foto bersama dan animenya selesai. Terlihat di sini si Kotaro tidak mengingat atau tidak iri kepada temannya yang mempunyai seorang ayah dan ibu. Ini mungkin karena udah terbiasa sama kakaknya, jadi dia terfokus cuma sama si Ryu. Ya mungkin emang si Kotaro itu belum besar. Udah besar pastinya dia bakalan menanyakan mana emak sama bapaknya. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Dan sampai jumpa juga di bulan puasa nanti. Jamatane, bye-bye.